Shalom keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita berjumpa dalam Sapaan Damai Sejahtera Jumat 29 Mei 2026 dengan sebuah tema Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan saat ini. Sebelum kami mendengar dan merenungkan firman-Mu, kami mohon hadirnya Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami. Bukalah pengertian supaya kami dapat memahami kehendak-Mu dan dimampukan untuk melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di saat ini diambil dari Roma 8 ayat 5 sampai dengan 14. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca. Ayat nats kita ada di ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup orang percaya bukan hanya tentang rajin beribadah. Bukan hanya tentang melayani maupun memahami firman Tuhan. Tetapi tentang bagaimana seseorang belajar berjalan setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tetapi pribadi Allah yang menuntun, yang menghibur, mengingatkan, dan yang menguatkan kehidupan kita. Seringkali manusia, termasuk saya, ingin berjalan menurut kehendaknya sendiri. Saat keadaan baik, kita merasa mampu mengatur hidup sendiri. Namun ketika masalah datang, hati menjadi takut, bingung, dan bahkan tidak jarang sering kehilangan arah. Nah, disinilah kita membutuhkan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang diarahkan, dibimbing dan dikuasai oleh kehendak Allah dalam setiap pikiran, perkataan, dan tindakan sehari-hari. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus tidak hanya mengikuti keinginan diri sendiri,
tetapi belajar taat kepada firman Tuhan dan peka terhadap tuntunannya. Nah, ketika hidup dipimpin oleh Roh Kudus bekerja dengan lembut. Ia mengingatkan saat kita hampir jatuh dalam dosa, memberi damai sejahtera ketika hati gelisah dan ada dalam kesulitan, dan memberi hikmat saat harus mengambil keputusan. Kadang Roh Kudus juga mendorong kita melakukan hal-hal yang sederhana seperti mengampuni, menolong orang lain, meminta maaf, atau tetap setia walau keadaan sulit. Hidup dipimpin Roh Kudus berarti mau taat meski tidak selalu mudah. Peka terhadap suara Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam mengambil keputusan, dan bukan kekuatan sendiri. Memiliki hati yang mudah diingatkan ketika berbuat salah. Semakin bertumbuh dalam kasih dan kelemah lembutan. Nah, ketika hidup dipimpin Roh Kudus, akan muncul buah-buah kehidupan yang baik. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan penguasaan diri. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Kadang kita bertanya, bagaimana mengetahui bahwa Roh Kudus memimpin kita? Salah satu tandanya adalah keputusan dan tindakan kita semakin sesuai dengan firman Tuhan dan membawa damai sejahtera, bukan kegelisahan atau dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti seorang pengemudi yang menggunakan GPS saat menuju suatu tempat yang belum dikenal. Jika ia mengikuti petunjuk dengan benar, ia akan sampai tujuan. Tetapi jika ia terus mengabaikan arahan, ia bisa tersesat. Demikian juga Roh Kudus. Tuhan tidak memaksa, tetapi menuntun. Tugas kita adalah mau mendengar dan mau taat. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita berefleksi tentang hidup kita. Apakah hidup kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri? Apakah kita memiliki kepekaan terhadap teguran Roh Kudus? Apakah hidup kita semakin mencerminkan karakter Kristus? Mari kita renungkan pertanyaan-pertanyaan itu di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus yang Engkau berikan dalam hidup kami. Ajar kami untuk peka terhadap suara-Mu dan taat kepada kehendak-Mu. Pimpin setiap langkah kami agar tidak berjalan menurut keinginan sendiri, tetapi menurut rencana Tuhan. Bentuk hidup kami menjadi saluran berkat dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.